Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrianto, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam kelas A di Metro Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep media massa. Konsep komunikasi massa dalam pelajaran mata kuliah manajemen siaran. Langsung saja kita pembahasan konsep media massa. Sebenarnya apa sih konsep media massa itu? Konsep itu merupakan kategori atau kelas dari suatu identitas. Jadi bisa dikatakan bahwa konsep kelas atau kategori dalam media massa. Media massa itu ada media yang digunakan banyak orang. Nah, dalam media massa ini ada 4 fungsi. Yang dalam media yang pertama adalah menginformasikan, mendidik, menghibur, dan memengaruhi. Fungsi tersebut bisa dikatakan merupakan fungsi universal, sehingga fungsi tersebut digunakan oleh semua media yang ada di berbagai belahan negara. Jika suatu negara tidak menggunakan fungsi tersebut, maka bisa dikatakan bahwa media tersebut merupakan media tersebut akan berubah menjadi sekedar pamflet atau media propaganda belaka. Adanya peraturan perundang-undangan yang berkenan dalam kehidupan media massa itulah yang seringkali dijadikan salah satu landasan untuk melihat derajat kebebasan sosial media di suatu negara. Juga dipergunakan untuk melihat sejauh mana biasanya digunakan media massa di suatu negara memiliki tanggung jawab. Di samping itu, kebebasan media bisa dilihat dari fisik aktif media tersebut. Bila tidak ada pesan dari suatu negara tentang terhadap media, maka bisa disebut bahwa negara tersebut adalah negara demokratis. Di Indonesia, kehidupan media massanya terhidup ditampilkan atau masyarakatnya. Kegiatan media massa diatur masyarakatnya sendiri, yang merupakan salah satu karakteristik dari masyarakat demokratis. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dilakukan melalui berbagai lembaga non media atau dengan media watch. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang memantau media yang berada di bawah naungan Habibie Center atau lembaga konsumen media. Menurut Yagi, karakter komunikasi media adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan disampaikan melalui media massa. Yang kedua, pesan disampaikan secara cepat. Yang ketiga, pesan disampaikan berbagai kelompok masyarakat yang hanya berbeda sedikit saja waktunya. Kita mengenal di media massa, kita mengenal ada 3 kategori umum media. Yang pertama adalah media komersial, media publik, media komunitas. Media komersial adalah media yang dikelola diusahakan oleh sebagai bisnis. Contohnya adalah seperti Kompas, Jawa Pos, media Indonesia, RCTI, TPI, Metro TV, dan lain-lain. Sedangkan untuk media publik adalah pada dasarnya merupakan media yang dikelola oleh publik. Media ini tidak bertujuan untuk komersial dan lebih merupakan lembaga yang di publik, seperti TVRI, yaitu merupakan media pemerintah. Selanjutnya ada yang ketiga, media komunitas, media yang dikelola oleh sebuah komunitas atau sebuah masyarakat. Media komunitas ini secara spesifik menganu masyarakat tersebut. Misalnya untuk contohnya saja seperti radio kalian yang menyiarkan atau menginformasikan seputar pertanian. Selanjutnya media massa itu dibagi menjadi 3, yaitu media cetak, media elektronik, media baru. Dalam secara media cetak yang pertama, pers, dikenal dengan sebagai pers. Namun dalam perkembangannya, pers merupakan tak hanya digunakan untuk media cetak,
seluruh kegiatan pengumpulan dan penyusunan ingin melakukan dilakukan oleh pers, maka dikenal sebagai pers arti luas dan sempit. Kalau pers sempit itu adalah media cetak. Kalau dalam arti luas, pers ini bisa mencakup semua jenis media, baik media cetak maupun media elektronik. Bahkan orang yang bekerja di media cetak itu disebut orang pers. Yang kedua adalah media elektronik. Media ini muncul setelah media cetak. Dalam media elektronik ini ada dua media, yaitu media elektronik radio dan media elektronik televisi. Tapi memiliki kelemahan. Contohnya seperti kita mendapatkan informasi, tapi kita ketinggalan informasi tersebut. Kita tidak bisa mengulang informasi tersebut. Terus dalam pemberitaannya atau informasinya tidak mendalam, tidak seperti media cetak. Dia hanya sekedar covernya saja. Untuk keunggulannya adalah lebih cepat daripada media cetak. Pengemasannya lebih cepat dan bisa didengar orang lebih cepat. Keunggulannya itu dan kelemahannya itu dia itu bisa mengulangi. Kalau misalnya kita bisa mengulangi kembali lagi, misalnya menggunakan media cetak bisa membacanya ulang, sedangkan media elektronik tidak bisa, jadi kita bisa ketinggalan. Yang ketiga, media baru. Dalam media baru merupakan istilah yang cenderung digunakan untuk bentuk komunikasi elektronik ataupun digital, khususnya menggunakan internet. Di Indonesia ini ada contohnya. Di Indonesia ada detik.com. Detik.com ini merupakan kantor berita di Indonesia atau media cetak di Indonesia. Untuk mengambil informasi ini, kita harus mengambil informasi dari detik.com ini, termasuk media baru di Indonesia. Media baru menyediakan kemudahan mengakses daripada media cetak lainnya. Begitu dengan soal kecepatan informasi, media baru menyampaikan selalu update dengan perkembangan. Maksudnya itu selalu update sesuai perkembangannya. Namun dalam perkembangan media baru ini, berikut adalah perangkat tambahan atau alat yang digunakan. Alat yang digunakan ini lebih komputer dan handphone yang bisa mengakses internet layaknya. Bisa, kalau kita nggak ada internet berarti kita nggak bisa mengaksesnya. Terus tergantung orang yang menggunakan atau orang yang pemasangannya. Takutnya semua orang ini tidak bisa menggunakan media baru ini. Itulah informasi dari konsep media massa atau pembahasan dari media massa. Baik, saya Nofrianto mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.